Kemudian saya akan menyampaikan amanat saya. Hanya satu, pentingnya fokus kepada tujuan. Saya ambil analogi, bagi orang yang tidak paham tujuan, maka tidak tahu memilih tindakan-tindakan untuk mencapai tujuannya. Misalnya kalau kita tidak tahu kita akan ke Medan, maka keluar dari Bunut Barat kita mungkin akan belok kanan. Semakin lama orang berjalan di tempat yang berbeda dengan tujuannya, maka akan semakin jauh jaraknya dari tujuan. Dan semakin banyak waktu yang dibutuhkannya untuk kembali ke arah tujuan dan mencapai tujuan. Jadi pertama yang saya minta kepada anak kami sekalian, pastikan dirimu hadir ke lembaga ini untuk masa depan, bukan untuk saat ini. Karena kalau kamu tidak fokus ke masa depan, maka akan banyak pilihan-pilihan tindakan yang bisa kamu ambil justru menyusahkan masa depanmu. Kalau ibaratkan sebagai seorang petani, saat ini kamu sedang bertanam, bukan sedang mengutip hasil. Akan aneh terlihat kalau seorang petani menikmati hal-hal keduniaan di dalam ladang pertanian. Kamu akan tertawa melihat seorang petani membangun gedung mewah di dekat sawahnya, santai-santai menikmati hidup, tidak mempedulikan pertaniannya. Sementara kawan-kawannya susah payah, kena panas, berkeringat, kadang makan apa adanya. Oke, saat ini kelihatan dia lebih senang, tapi nanti saat memanen, maka dia menjadi orang yang sangat merugi. Jadi anak kami sekalian, kalau tujuan kamu datang ke lembaga ini untuk saat ini, maka kamu akan melakukan tindakan-tindakan yang ingin mendapat pengakuan saat ini. Banyak tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk mendapatkan pengakuan saat ini yang justru merusak masa depan kita. Kamu bisa lihat anak sekolah yang datang lebih mengutamakan gayanya. Anak-anak sekolah yang sudah merokok, ya, ada Permendikbud ya, yang melarang kegiatan masalah rokok di sekolah, termasuk menjual dan semuanya. Kenapa? Saya tidak percaya rokok itu candu. Saya lebih percaya rokok itu nafsu atau kebutuhan pikiran. Saya pernah berdebat dengan seorang kawan saya yang mengatakan rokok ini candu. Saya katakan tidak, karena saya dulu merokok. Saya katakan waktu Bapak puasa, apakah kalau orang merokok di dekat Bapak hisap asapnya? Tidak. Tidak butuh Bapak untuk hisap asapnya, padahal Bapak butuh asap dan di dekat Bapak ada asap. Tidak. Tapi begitu berbuka puasa, maka yang dicarinya adalah rokok. Ini menunjukkan bahwa rokok itu bukan candu. Kalau orang kena narkoba, untuk mengobatinya pun tidak langsung dicabut, dikasih sedikit-sedikit. Karena yang butuh tubuh. Orang yang kecanduan narkoba, tubuhnya akan meminta agar dimasukkan zat itu ke badannya. Tapi rokok tidak. Rokok ini kita butuh karena pikiran kita yang butuh. Anak-anak kami sekalian, saya selalu berbilang kepada anak bahwa saya tidak melarang kamu merokok kalau rokok itu di atas hidung. Tapi saat rokokmu di bawah hidung, maka itu sebuah kasus besar bagi saya. Karena Allah ciptakan paru-paru itu untuk menghirup udara segar yang akan menyebarkan udara ini ke seluruh darah di tubuhmu, dan kamu bergerak berdasarkan darah itu. Dan kebetulan sarana untuk mengambil udara segar bagi paru-paru itu melalui hidung. Maka silahkan aja merokok di atas hidung. Dan saya tidak pernah menemukan kendaraan sekuno apapun knalpot di depan. Kenapa knalpot di belakang? Karena hidung ke depan. Maka knalpot harus di belakang, agar sisa pembakaran tidak masuk ke hidung dan tidak akan masuk ke paru-paru dan tidak mengganggu darah yang dikirim ke seluruh tubuh. Kedua, anak-anak yang berpikir bahwa datang ke lembaga ini untuk mencari pengakuan diri di lembaga ini akan melakukan tindakan-tindakan yang aneh. Terkadang kalau tidak ada guru dia tidak ribut, tapi kalau ada guru dia melawan. Sebenarnya kebutuhan kamu bukan melawan guru. Tidak ada anak yang tidak tahu bahwa melawan guru itu ada risiko. Tapi kamu butuh kawanmu mengakui kamu berani melawan guru. Ini perkara ketua. Semua mau jadi ketua. Sadarilah dirimu. Saat di sekolah kamu melawan guru,
itu kebutuhanmu hanya ingin dilihat kawanmu kamu ketua, berani melawan guru. Begitu tidak ada kawan, kamu sendiri dengan guru, kamu menjadi anak yang alim, bagus. Kenapa? Karena kebutuhanmu ini kebutuhan yang menyesatkan. Kemudian juga ada juga anak-anak yang pacaran. Saya bukan larang kamu pacaran, tapi nggak keren lah kalau pacaran di sini paling kamu dapat cewek tercantik di Pulau Banding atau Sidorejo atau Sidodadi, nggak keren. Apalagi saat ini kamu belum berpikiran dewasa, kamu belum tahu sebenarnya pasangan hidup yang ideal itu seperti apa. Karena kalau saat ini kamu putuskan pasangan hidupmu, maka kamu memutuskan memilih pasangan hidup yang tidak tepat untuk masa depan. Kamu nanti pergi kuliah ke Bogor, kamu jumpa cewek-cewek tercantik se-Indonesia. Kamu baru tahu ternyata gak ada apa-apa yang di sini. Sudah habis pikiranmu memikirkannya. Mau pergi sekolah, memilih sepatu aja kamu mikirkan dia. Ternyata membuat kamu gagal. Anak-anak kami sekalian, lambat atau cepat, 10 tahun lagi kamu menjadi orang tua. Kamu menjadi pekerja-pekerja. Pertanyaannya, apakah kamu akan menjadi orang tua yang dibanggakan anaknya atau hanya menjadi pecundang? Itu dikerjakan dari sekarang. Dan dalam pekerjaan, apakah kamu akan menjadi pemenang atau hanya sekedar pecundang? Di saat kamu nikmati di sekolah ini, seolah-olah kamu bertujuan untuk mencari pengakuan di sekolah, maka saat itu tindakan kamu akan menyusahkan kamu. Anak-anak kami sekalian, nasihat dari orang yang lebih berpengalaman itu bermanfaat bagi kamu, karena kamu belum pernah merasakan. Saya pernah katakan seperti ini, kalau seorang bayi di perut ibunya dikatakan bahwa permainan lato-lato itu enak, dia nggak tahu. Kalau ditawarkan kepada bayi di perut ibunya, "Dek, maukah kamu ini obat? Obat ini akan menguatkan tulang kakimu dan tulang tanganmu." Maka bayi akan katakan, "Pak, aku mau obat yang membesarkan tali pusat." Karena apa? Bayi tidak pernah bisa membayangkan bagaimana menikmati hidup melalui tangan dan kaki. Karena selama di perut ibunya, dia hanya makan, minum, dan bernapas dari tali pusat. Justru tangan dan kaki ini menurut bayi membuat sempit perut ibunya dan tidak ada manfaat sampai dia pindah alam. Kalau anak-anak yang bermain-main di lapangan, kita tawarkan kontrak 2 miliar, "Dek, tanda tangan di kontrak ini, kau akan dapat kontrak sebuah pekerjaan bernilai 2 miliar. Dia akan tanya, "Ada latu-latu?" katanya. Karena apa? Karena anak-anak bermain tidak pernah membayangkan bisa menikmati kebahagiaan melalui kontrak yang 2 miliar. Begitu juga saat kita menjadi orang dewasa yang sukses, saat ditawarkan nanti akhirat kubur, kita tidak meminta itu. Bahkan saya berpikir, kalau ada penjahat orang yang bejat mati, disiksa Allah di kuburan sana, kemudian diizinkan Allah hidup untuk menjumpai kita, menceritakan bagaimana susahnya kubur, bagaimana agar sukses di alam berikutnya, kita juga tidak percaya. Maka anak-anak kami sekalian, segala nasihat yang diberikan guru-guru kita ini, itu bukan karena kebencian atau karena dia tidak ingin kamu sukses. Itu hanya karena kamu masih tersekat dengan masa depan, belum bisa memahami apa sih bekal yang terbaik untuk masa depan. Maka mereka yang sudah mengalami itu menyampaikan kepada kamu agar kamu sukses di masa depan. Kedepannya, yang pertama adalah fokus kepada tujuan dan identifikasi nanti asetmu, karena nanti kamu akan sukses bertarung di bidangmu, bukan di bidang orang lain. Bukan berarti ranking itu memastikan kesuksesan. Ada anak yang ranking 2 tapi nilainya 90 semua. Ada anak 1 rata-ratanya 85, tapi yang lain nilai 7, ada 2 mapel nilainya 95. Pastikan nanti di dalam kehidupan sehari-hari kamu berjuang di bidangmu. Maka anak yang ranking bawah itu akan berjuang di bidang yang nilai 95. Anak yang ranking 2 itu berjuang di mana dia? Tetap juga nilainya di bawah anak yang ranking itu. Maka dari sekarang identifikasi dirimu, di mana kekuatan, di mana kelemahan, kemudian kamu mau jadi apa, kemudian kamu pikirkan apa kekuatan kamu mencapai cita-cita, kemudian di kelemahanmu di mana,
Apa usahamu untuk mengurangi dampak kelemahanmu dalam mencapai cita-cita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.